Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak. Halo semua, coba deh lihat rempah yang satu ini pasti nggak asing kan buat Anda? Ya, si cantik berbentuk bintang, bunga lawang. Udah kebayangkan wanginya yang khas itu? Nah, rempah ini asalnya dari buah pohon Illicium verum yang tumbuh di Tiongkok dan Vietnam. Namanya aja Illicium, itu dari bahasa Latin illicio, yang artinya memikat. Pas banget ya. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik fungsinya sebagai bumbu masak, rempah ini tuh sebetulnya nyimpan cetak biru buat salah satu obat paling penting di zaman kita? Oke, sekarang kita bakal bongkar rahasianya. Biar kita ngerti kekuatannya yang luar biasa, kita harus lihat lebih dalam, sampai ke level molekulnya. Nah, ini dia nih, anggap aja ini resep rahasia di dalam bunga lawang. Setiap senyawa kimia yang Anda lihat ini adalah bahan yang ngasih dia kekuatan super. Yuk, kita kenalan sama dua jagoan utamanya. Yang pertama ada transenatol. Ini nih bintang utamanya, yang porsinya bisa sampai 95% dari minyak esensialnya. Senyawa inilah yang jadi biang keladi di balik aroma dan rasa khas kayak adas manis yang kita semua kenal. Dan ini dia pahlawan yang jarang disebut-sebut. Asam shikimat. Nah, ini kuncinya. Senyawa ini loh bahan dasar buat bikin Tamiflu, obat antivirus yang bisa nyelamatin nyawa. Coba bayangin, dari rak bumbu dapur Anda bisa jadi cikal bakal obat secanggih itu. Keren banget kan? Tentu aja, punya senyawa keren di dalam rempah itu satu hal ya. Tapi ngeluarinnya dengan benar dan efisien itu, nah itu tantangan tersendiri. Gini ceritanya, metode lama, kayak direbus gitu, itu lambat dan panasnya bisa ngerusak kandungan penting di dalamnya. Sayang kan? Tapi sekarang, dengan teknologi hijau yang modern, prosesnya jadi jauh lebih cepat, lebih efisien, dan yang paling penting, semua kekuatannya itu tetap terjaga. Nah, di sini kita bisa lihat langsung bedanya. Yang kiri itu metode jadul, ribet kelihatannya. Yang kanan itu sistem modern, pakai gelombang mikro. Kelihatan banget kan lompatan teknologinya? Dari yang prosesnya lama, jadi sat-sat-sat. Dan angkanya, wah ini bukti paling jelas. Coba lihat deh kolom kandungan transanethol. Metode gelombang mikro itu bukan cuma lebih cepat, tapi juga ngasilin ekstrak paling murni. Kandungan bahan aktifnya bisa nyampe 92%. Gila, tinggi banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling keren. Kita udah tahu isinya apa, cara ngeluarinnya gimana. Sekarang, yuk kita lihat apa aja sih yang bisa dilakuin sama si bunga lawang ini. Pertama, potensinya buat ngelawan kanker. Di laboratorium, minyak esensial bunga lawang ini ternyata bisa loh ngebunuh sel kanker usus besar. Ini jelas baru langkah awal, tapi hasilnya sangat menjanjikan. Lanjut lagi, ada kabar baik untuk penderita diabetes. Di penelitian pada hewan, ekstraknya terbukti bisa nurunin kadar gula darah. Ini nunjukin potensi besar sebagai agen anti-diabetik. Bunga lawang juga antioksidan yang kuat banget. Anggap aja nih kayak bodyguard buat sel-sel tubuh kita, ngelindungin dari kerusakan yang bisa nyebabin penyakit-penyakit kronis. Dan angka yang satu ini bener-bener bikin melongo.
Di sebuah penelitian pada tikus, ya, teh bunga lawang itu bisa ngurangin kenaikan berat badan gara-gara dia tinggi lemak sebanyak, dengerin baik-baik, sekitar 75%. Wow! Dan daftarnya tuh masih panjang banget. Bunga lawang juga punya sifat antimikroba, antiinflamasi, bahkan bisa jadi insektisida alami. Bener-bener kayak apotek hidup ya. Dan ini mungkin yang paling bikin kaget. Sebuah penelitian nemuin satu senyawa di bunga lawang yang ternyata punya aktivitas antivirus buat ngelawan flu H1N1 dan aktivitasnya itu lebih kuat dari Tamiflu itu sendiri pas diuji di lab. Ini nunjukin betapa gedenya potensi yang bahkan belum kita gali sepenuhnya. Jadi, apa artinya semua ini buat masa depan? Jelas banget kan? Potensi rempah berbentuk bintang ini tuh gede banget. Tapi ada satu hal yang super penting dan harus diingat, soal keamanan. Bunga lawang yang asli, Illicium verum, itu punya kembaran yang mirip banget, tapi beracun. Namanya bunga lawang Jepang. Jadi penting banget buat mastiin kita dapat dari sumber yang bener dan terpercaya. Seperti yang disimpulin sama para penelitinya sendiri, prospek penelitian bunga lawang ini luas banget dan masih banyak yang perlu digali. Artinya apa? Kita ini sebenarnya baru nyicipin sedikit dari semua keajaiban yang bisa ditawarin rempah ini. Dan ini bikin kita mikir kan, kalau satu rempah yang kelihatannya biasa aja bisa jadi sumber obat modern dan punya segudang potensi, kira-kira rahasia apa lagi ya yang masih kesimpan di rak bumbu dapur kita, yang nunggu buat ditemuin? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.